Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat TV Rismat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam program-program acara TV Rismat. Salah satunya adalah bincang-bincang dengan tokoh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang dengan Ketua RW 05 Kelurahan Meruya Selatan. Kita perkenalkan Bapak Arianto. Ya. Selamat pagi Pak RW. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tentunya sibuk nih, banyak kegiatan hari ini ya. Lumayan. Ya, terima kasih Pak RW sudah hadir di TV channel Rismat. Pak RW, kan di RW 05 ini Kelurahan Meruya Selatan yang umumnya kebanyakan ya itu orang Betawi. Ya. Bagaimana dengan Pak RW sendiri? Ini asli dari mana Pak RW? Kebetulan saya asli pribumi atau asli orang Betawi. Ya. Orang tua, bapak, ibu asli Betawi. Ya. Sudah berapa punya putra putri? Alhamdulillah sampai saat ini saya mempunyai anak 2 orang. Ya. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Gimana kabarnya mereka? Baik-baik aja ya? Alhamdulillah baik. Begini Pak RW, kalau jadi RW itu mungkin saya bisa bayangkan tentunya banyak masalah-masalah yang sering kita hadapi, bahkan setiap hari ya. Ada saja masalah tentang kependudukan, tentang masyarakat dan lain-lainnya. Kira-kira masalah apa yang sering dihadapi Pak RW? Selama ini secara global, kalau untuk permasalahan di lingkungan sudah pasti ada. Namun permasalahan itu pada umumnya adalah permasalahan keluarga. Jadi kalau untuk permasalahan secara keamanan lingkungan, ya boleh dikatakan di lingkungan RW 05 kita ini boleh dikatakan kondusif, namun lebih banyak cenderung pengaduan-pengaduan atau curhatan warga ya tentang permasalahan keluarga. Ya, permasalahan rumah tangga ya. Permasalahan rumah tangga. Ya, tentunya ini memang dimanapun di lingkungan RW manapun saya kira hal-hal yang seperti ini terjadi ya. Iya. Itu bagaimana Pak RW mengolahnya sehingga mereka bisa didamaikan kalau memang mereka bertengkar, ribut dan segala macam. Bagaimana Pak RW? Ya, pertama tentunya kita bertanya apa sih permasalahan mereka, permasalahan seperti apa, masalahnya seperti apa. Ya umumnya memang ya banyak kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita ini khususnya, yaitu pertengkaran suami istri. Ya. Namun dengan jalan keluar dan jangan jalan musyawarah tentunya, kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya kita panggil kedua belah pihak, kita bicarakan secara baik-baik, ya alhamdulillah. Kalau memang masukan dari kita mereka bisa mengerti, ya mereka dapat menerima. Tapi ya umumnya apapun yang kita sampaikan, warga kita atau warga yang punya permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Seperti itu Pak. Begini Pak RW, kalau masalah permasalahan keluarga, pengaduan lainnya itu kan jam kerja Pak RW itu kan tidak ada ketentuannya mulai jam berapa sampai jam berapa. Tentunya ini kan membuat Pak RW sibuk ya, bangun di tengah malam lah atau jam berapapun itu ya. Terus bagaimana Pak RW mengatur waktu untuk keluarga, untuk masyarakat lainnya, bagaimana itu Pak RW? Sebagai pelayan masyarakat tentunya memang kita harus siap
melayani dalam waktu 24 jam. Ya jangankan di siang hari, tengah malam pun memang kadang-kadang kita dipanggil orang, Betul. dibangunin. Ya memang itu sudah menjadi bagian. Dan pada prinsipnya saya sebagai ketua RW memang berprinsip dalam waktu 24 jam, kapanpun dan dimanapun saya siap melayani. Dan untuk masalah keluarga memang ya khususnya pada hari Sabtu dan Minggu itu ya boleh dikatakan hari spesial untuk keluarga. Iya, iya. Ya tentunya Pak RW dari sekian banyaknya masalah, mungkin Pak RW pernah ngalamin masalah yang pelik dan rumit tentang ya warga masyarakat. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak RW? Ya. Selama saya menjabat sebagai Ketua RW 05 khususnya di Murau Selatan ini, kalau permasalahan yang rumit atau paling sulit di lingkungan itu saya merasakan boleh dikatakan tidak ada. Sementara ini selama ini permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ya hanya permasalahan-permasalahan menurut saya permasalahan biasa. Iya. Ya tadi saya bilang ya seperti permasalahan keluarga. Kalau masalah yang lainnya untuk keamanan tentunya itu memang kita sudah programkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan buat warga RW 05 khususnya. Jadi seperti itu Pak. Ya. Ngomong-ngomong Pak RW dulu apa sebetulnya cita-citanya jadi apa? Kebayang nggak jadi RW gitu ya? Iya. Sebetulnya kalau untuk cita-cita dari awal, kebetulan saya juga kan pernah sekolah di Perawat ya Pak. Iya. Saya pernah sekolah di Perawat yaitu di Akper Fatmawati. Tujuan saya waktu itu cita-cita utamanya adalah menjadi dokter sebenarnya. Iya. Nah memang saya ini nggak tahu ya, hati saya ini memang cenderung lebih ingin melayani masyarakat aja seperti itu. Ya nggak kebayang juga kalau ujung-ujungnya menjadi ketua RW. Iya. Seperti apa sih Pak RW dulu waktu kecilnya bandel, nakal atau nurut aja gitu? Bisa diceritakan Pak RW? Ya baik Pak. Kalau masalah kecil kita ingat-ingat seperti dulu ya sebenarnya saya ini boleh dikategorikan ya bandel saya. Ya saya waktu SD-nya itu pernah satu kelas dengan Pak Guru kita, Pak Kiai kita, Iya. tokoh agama kita, Pak Ustadz Ali. Itu pernah saya satu sekolah waktu zaman SD. Ya senamanya anak kecil udah pasti ada nakalnya Pak. Ya. Ya tapi boleh dikategorikan ya saya ini dari kecil ya nakal lah. Namun dia kenakalan anak-anak. Iya betul ya. Pak RW, Ya. bagaimana Pak RW membangun komunikasi, koordinasi dengan para ketua RT, LMK maupun ke atas seperti Pak Kelurahan, Kecamatan dan seterusnya. Bagaimana ini Pak RW? Selama ini kita khususnya RW 05 ini Pak, masalah berkoordinasi itu boleh dikatakan sangat baik koordinasi kita. Salah satu contoh, setiap ada kegiatan, ya saya sebagai ketua RW tentunya memanggil dan berkoordinasi kepada para pengurus RT dan LMK serta tokoh agama kita, khususnya di lingkungan RW 05 ini, serta hasil dari musyawarah kita itulah kita sampaikan ke Pak Lurah atau ke atasan kita. Jadi selama ini untuk koordinasi di lingkungan kita, alhamdulillah sangat baik. Ya alhamdulillah. Amin. Dengar-dengar nih Pak RW, RW 05 ini termasuk RW yang teladan lah ya, dimana beberapa bulan yang lalu mendapat kepercayaan suatu kegiatan. Bagaimana penjelasan Pak RW? Sebetulnya kalau untuk dibilang teladan ya boleh dikatakan teladan juga sih. Namun semua itu kembali lagi ke penilaian atasan. Menurut saya
Kalau saya secara pribadi, saya bekerja sebagai ketua RW biasa-biasa saja. Para pengurus RT pun, LMK, dan para tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita, tadi saya bilang bahwa koordinasi kita itu di lingkungan sangat-sangat baik. Nah, sehingga terjadi penilaian bahwa atau boleh dikatakan wilayah RW 05 menjadi tauladan di berbagai dinas, yaitu semua kembali lagi kepada para kader-kader kita, Pak. Ya, tuh. Tergantung bagaimana kita pembinaannya, penyampaian informasinya. Dan alhamdulillah selama ini pembinaan kita khususnya kepada para pengurus RW, LMK, serta khususnya kader-kader kita yang ada di lingkungan RW 05 ini ya sangat-sangat baik, dan para kader-kader kita pun semua bekerja sesuai arahan dan semangat yang luar biasa tentunya. Itu intinya, Pak. Ya, tentunya ini bukan hal yang mudah Pak RW ya. Iya. Menurut Pak RW, tip apa yang mesti diberikan ya, atau cara ya, bagaimana menjadi pribadi yang bisa diteladani di rumah maupun di lingkungan masyarakat? Untuk menjadi teladan baik di keluarga maupun di masyarakat, yang pertama intinya kita komunikasi yang baik, Pak. Tentunya komunikasi itulah sarana kita untuk membina keharmonisan baik di keluarga maupun di lingkungan. Jangan sampai mentang-mentang kita jadi pejabat, mentang-mentang kita menjadi kepala keluarga, kita merasa orang yang paling besar, Ya. orang yang paling hebat. Sesuai pesan guru kita, siapapun kita jangan merasa diri kita paling hebat, jangan merasa diri kita paling pintar, dan jangan merasa diri kita paling bisa. Intinya semua itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tentunya yang pertama adalah cara kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, baik dengan keluarga maupun kepada lingkungan. Sebagaimana kita ketahui Pak RW ya, banyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan ini dari tahun ke tahun berjalan dengan baik Pak RW. Ya. Tentunya ini kan koordinasi yang terlepas dari Pak RW dan masyarakat yang terlibat, khususnya kepada Pak Kiai. Menurut Pak RW, bagaimana Pak RW menilai sosok Pak Kiai di lingkungan kita ini? Subhanallah, kalau menurut saya sangat-sangat bersyukur Pak Kiai kita ini atau tokoh agama kita khususnya di RW 05 ini, Pak Ustadz Haji Muhammad Ali AN ini orang yang sangat luar biasa. Di samping beliau sebagai penasehat saya sebagai RW, beliau juga sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai potensi luar biasa, khususnya di lingkungan RW 05. Berkat beliaulah semua kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RW 05 ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya itu semua kembali lagi berkat koordinasi antara tokoh masyarakat, RT, RW, LMK, tokoh agama, itu berjalan dengan baik, sehingga apapun program, tentunya program keagamaan khususnya yang berada di lingkungan RW 05 ini, semua sangat berjalan dengan baik. Dan berkat pembinaan Pak Kiai kita lah, saya merasa di lingkungan RW 05 ini selama ini menjadi lingkungan yang aman. Dan tentunya jiwa kita pun nih, warga kita menjadi nyaman, Pak. Ya. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari dengan didasari landasan Islam yang sering guru kita ajarkan ke kita. Itu yang warga kita sering terapkan, Pak. Ya. Sehingga warga kita ini, lingkungan RW 05, semuanya berjalan harmonis. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada guru kita, khususnya Pak Kiai Haji Ustadz Muhammad Ali AN. Ini orang yang sangat luar biasa, Pak. Ya, tentunya
kegiatan majelis taklim Pak RW ya, Ya. yang banyak memberikan kontribusi, memberikan pendidikan atau arahan kepada masyarakat agar mereka sadar akan bermasyarakat, bagaimana bermasyarakat dengan baik, bagaimana menjadi pribadi yang baik di masyarakat. Pak RW, bagaimana arti keluarga bagi Pak RW, arti istri dan anak-anak Pak RW, bagaimana menurut Pak RW? Ya, tentunya keluarga itu adalah suatu komunitas inti ya Pak, atau keluarga inti kita. Ya memang yang pertama kita harus mendekatkan diri ya dengan keluarga kita, dengan istri dan anak-anak kita, tentunya dengan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Keluarga tempat kita berbagi cerita, tempat berbagi keluh kesah. Selain dengan keluarga, ya tentunya kita juga harus sering-sering berkomunikasi atau minta penyegaran lah. Ya khususnya kalau saya minta penyegaran itu atau minta masukan, ya tentu ke kiai kita, ke guru kita, Pak Kiai Haji Ustadz Muhammad Ali AN. Beliau sekali lagi itu tokoh agama dan penasehat RW 05 yang selama ini menyegarkan dan menyejukkan hati saya. Ya tentunya untuk komunikasi dengan keluarga itu yang terpenting, Pak. Selain dengan komunikasi kepada masyarakat lainnya. Ya. Seperti itu. Satu lagi nih Pak RW. Ya. Pesan-pesan buat masyarakat, khususnya kepada warga RW 05 supaya menjadi warga yang baik dan mendukung segala kegiatan yang ada di RW 05. Kita ketahui bahwa RW 05 ini sekarang kondusif ya, Amin. aman, Amin. tentram. Mudah-mudahan ke depannya RW 05 ini menjadi RW yang lebih maju, Amin. tentram gitu ya. Bagaimana Pak RW pesan-pesannya untuk masyarakat? Silakan. Khususnya kepada warga RW 05 dan sekitarnya, saya berpesan sebagai pengurus RW 05 Muria Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, marilah kita jalin hubungan kekeluargaan kita jaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang aman. Tentunya semua itu kami ini sebagai pengurus RW, RT, LMK, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian dan tentunya pada adik-adik juga, pada remaja yang berada di lingkungan RW 05. Tentunya sekali lagi saya mengajak, mari kita bina, kita jaga lingkungan RW 05 dengan baik, dan seandainya terjadi permasalahan, mari kita duduk bersama, kita selesaikan dengan jalan musyawarah. Jadi seperti itu Pak Guru. Terima kasih Pak RW. Pemirsa TV Rismat, jadi komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik dapat menciptakan kerja dan suasana yang baik dan terciptalah lingkungan yang baik. Mari kita dukung terus suasana yang kondusif bagi RW 05 Kelurahan Muria Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak RW sudah sempat hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekian pemirsa dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.